Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku kembali mau grocery shopping atau belanja bulanan. Kali ini belanja bulanan untuk di bulan Maret. Tapi sebelum aku belanja bulanan, aku mau ritual dulu nulis apa aja yang aku butuhin supaya aku nggak boncos ketika belanja nanti. So teman-teman ikutin video aku sampai habis ya. Jadi ketika bikin belanja bulanan atau kita melakukan belanja bulanan, ini adalah hal wajib yang dilakukan supaya kita itu belanjanya terarah gitu loh teman-teman, gak asal ambil. Karena kalau misalkan gak diatur, gak dicatat apa aja yang mau dibeli, pasti nanti ketika di swalayan itu bakal ambil yang gak terlalu penting kayak gitu. Padahal gak butuh-butuh banget, tapi pada diambilin aja kalau kita tanpa catatan. Nah, tapi kalau aku pribadi bikin catatan ini kayak sekedar buat dicatat ketika di rumah, tapi nantinya juga ketika udah di swalayan aku jarang ngebuka catatan. Gak tahu kenapa nyatat itu tetap jadi ritual yang harus kulakukan, karena kalau misalkan aku gak nyatet, aku tuh gak bakal inget apa yang mau aku beli. Tapi kalau aku nyatet, walaupun tanpa aku buka lagi di swalayan, aku tuh udah keinget apa aja yang akan aku beli tanpa aku pilih-pilih yang lain lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, sekedar menulis ulang, dibaca, abis itu udah sampai sana aku udah inget aja apa yang mau dibeli kayak gitu. Beda kalau nggak dicatat, waduh luar biasa, aku lupanya asal ambil, akhirnya berlebihan belanjanya. Nah, ini kita sudah sampai aja di swalayannya. Nah, ini sebenarnya videonya udah lama sebelum bulan puasa, tapi aku baru sempat keedit dan baru sempat ke-upload sekarang. Maaf banget ya teman-teman. Nah, di sini walaupun udah belum masuk bulan puasa, tapi aku duluan nyetok kayak sarden-sardenan karena aku memang mau bikin yang simple-simple aja nanti ketika sahur, juga mie-mian. Teman-teman ngerasain gak sih kalau sahur mie itu kayak menggugah selera, tapi abis itu ketika ngejalanin hari puasanya rasanya aus banget. Teman-teman ngerasa aus gitu juga gak sih kalau misalkan abis makan mie ketika sahur? Coba boleh kita komen-komen di bawah ya. Jadi tetap walaupun udah nggak ngekos, tapi aku tetap aja jadi pecinta mie. Walaupun nggak full time masak mie terus ya, tapi kayak stok mie itu harus ada karena memang kondisi urgent, males keluar. Itu mie adalah penyelamat sama telur. Itu wajib ada banget di kulkas, nggak boleh sampai kehabisan. Tapi tetap setiap harinya jangan yang sehari 3 kali makan mie ya teman-teman, nanti bisa usus-ususnya pada keriting. Nah, kalau aku sih ngakalin setiap hari aku beli sayur masak, terus ikannya yang aku goreng sendiri, atau aku beli ayam, udang, kayak gitu. Karena yang ribet itu kan masak sayur ya. Kalau goreng-goreng ikan kayak gitu kan bisa ditinggal-tinggal aja, sebentar aja, nggak perlu pakai bumbu macem-macem. Nah, di sini aku kebagian cemilan karena memang ketika jaga toko itu siang menjelang ke sore itu rasanya mulai lapar, jadi aku sering banget nyemil. Dan juga di sini aku ngambil permen Kopiko supaya nggak ngantuk, karena kan kalau tokoku itu dari siang ke sore itu kadang sepi, nggak ada yang datang, atau kadang yang ada yang datang itu 1-2 orang aja, jadi biasanya ngantuk parah. Makanya aku nyetok permen Kopiko ini biar ngilangin ngantuk. Nah, di sini aku pengen beli biskuit Roma, tapi kok kayaknya kalau makan Roma tanpa dibikin teh itu kayaknya mager. Aku selama di toko tuh mager banget bikin air panas karena aku memang cuma panci listrik aja satu punyanya. Jadi kayak di situ bikin masak, di situ bikin air, kayak repot. Jadi itu aku batalin beli Romanya. Aku tuh kepikiran mau beli panci listrik lagi teman-teman, satu yang khusus misalkan untuk air atau untuk masak. Pokoknya jadi 2 gitu loh. Misalkan satu goreng, satu masak air atau masak lombok, jadi cepet. Tapi takut listriknya bakal ngeri banget tarikannya. Tapi kalau satu aja sih aman ya. Satu aja itu listrikku nggak terlalu boros-boros banget. Aku itu sebenarnya punya kompor biasa, tapi males banget buat nyucuk, beli gas kayak gitu. Kayak ya kalau panci listrik kan kita bisa sambil lesehan di lantai, masaknya nyambi ngeliat-liat kalau ada orang datang. Kalau kalau misalkan kompor itu kayak repot banget kayak gitu menurut aku.
Nah di sini tadi aku udah selesai belanja biskuitnya. Tadi aku akhirnya ambil biskuit Malkis yang kelapa itu, tapi Geri ya, bukan biskuit Roma. Nah di sini aku mau nyari keset. Teman-teman bahasanya apa sih, keset juga atau bukan? Ya pokoknya gitulah. Nah di sini pilih. Ini kayak modelan handuk kayak gitu, tapi kok kayaknya aku takut dia nggak resap, malah jadi ribet. Akhirnya malah aku pilih-pilih yang lain lagi. Biasalah kalau cewek, yang mana yang dipegang, yang mana yang dipilih, tapi yang diambilnya itu yang lain kayak gitu. Ini maaf banget ya teman-teman, ternyata aku ngevideonya itu tuh nggak bener-bener masuk semua ke frame-nya ketika naruh-naruh barang, jadi rada kepotong-potong gitu. Nah di sini aku itu udah kebingungan, isi keranjangku itu udah penuh banget karena soalnya ini nggak ada troli yang didorong gitu, jadi sumpah ini berat banget aku bawanya. Nah terus tadi aku beli serbet buat nutupin makanan karena aku ada beli tudung online yang tudung lipat gitu, ternyata aku salah, tudungnya meleot, nggak ada kawatnya, jadi malah nggak kepake. Nah di sini aku pilah-pilah tisu basah. Jadi aku memang wajib banget punya tisu basah di rumah karena memang aku punya peliharaan kucing yang usianya suka pipis sembarangan, jadi boros banget aku sama tisu basah ini. Nah di sini ternyata murah banget nih teman-teman, tisu basahnya cuma 9.900, udah dapat 2, mereknya Kodomo. Aku nggak peduli dengan mereknya, yang penting harganya. Kalau aku belanja kayak gitu ya teman-teman ya, pokoknya aku selalu pilih yang terhemat. Paling bingung kalau misalkan pas nggak ada harganya, nah itu kadang di kasir tuh suka kecelek kayak gitu. Nah di sini aku memastikan lagi kalau beneran tisu ini harganya yang 9.900. Kadang tulisannya apa, yang dibayar, yang diambil salah kayak gitu loh. Takutnya nanti ketika datang ke kasir harganya beda, terus kita nggak teliti. Karena kalau udah banyak bayaran, terus banyak orang, aku tuh kadang nggak merhatiin, nanti ketika di rumah barulah kok harganya beda ternyata kayak gitu. Nah setelah itu lanjut, di sini aku beli kapas ya kan. Kalau cewek wajib banget punya kapas buat ngebersihin muka, buat ngebersihin bekas make up. Pokoknya penting banget lah punya kapas itu. Di sini aku pilah-pilah juga mana yang termurah, takut salah harga, tapi ternyata nggak ada harganya memang semua. Jadi ya udahlah, aku ambil yang biasa aku ambil aja daripada salah-salah. Habis beli kapas, lanjut juga ambil katambat. Nah ini katambatnya itu di atas, aku nggak ke video pas ngambilnya. Nah ini katambat yang aku ambil supaya kupingku nggak bolot, karena kadang aku tuh kurang mendengar kalau misalkan ada orang bertanya di toko, aku salah-salah jawabnya. Nah udah selesai, lanjut lagi kita jalan. Nah di sini ini udah penuh banget belanjaanku, jadi aku udah ke kasir aja karena udah semua aku beli. Di sini tinggal waktunya pembayaran, semuanya lagi di scan. Nah teman-teman, ini udah kembali ke toko dan ini belanjaan aku di bulan ini, struknya ampe panjang banget. Karena memang aku belanja kebutuhanku pribadi dan kebutuhan di toko. Kebutuhan di toko tuh ya kayak keset tadi, pel-pelan, terus apa, pewangi ruangan itu yang wajib banget karena jangan sampai bau kayak gitu. Karena aku pelihara kucing, jadi takutnya bikin bau di ruangan. Nah di sini aku pilah-pilah mana yang aku sisihkan untuk uang di toko, mana yang untuk aku kurangi dulu. Karena memang aku ketika bikin budgeting kemarin nggak aku gabung uang grocery dengan uang untuk belanja toko. Jadi aku betul-betul cuma bikin yang untuk diri aku sendiri, makanya di sini agak kelebihan kayak gitu. Nah ternyata setelah dilihat-lihat mungkin ada sekitaran 3 item atau 4 item yang masuk untuk kebutuhan toko. Yang jelas kayak pewangi-pewangian itu, dan harganya memang lumayan ya kalau pewangi. Makanya kok aku ngelihat ini belanjaan aku hampir 300.000 sedangkan budget aku 250.000 aja. Jadi mungkin ke bulan depan aku bakal langsung gabung aja, jadi biar nggak 2 kali kerja. Nah setelah dihitung ini dapat total sekitar 71.900 untuk pengeluaran yang di toko. Jadi setelah dikurangi ya sepertinya sih memang nggak nyampe 2,5 belanja bulanan aku. Nah belanja bulanan aku sekitar 214.000-an aja. Jadi alhamdulillah belanja bulanan aku aman, gak ada melebihi dari budget yang udah aku siapkan. So teman-teman, mungkin video belanja bulanan aku sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.